Ya, kali ini kita akan ngelanjutin lagi ngomongin komponen algoritma. Komponen algoritma di sini nanti kita akan bahas berbagai macam. Pertama, kita mau ngomongin dulu bagaimana kita membentuk struktur dari algoritma itu sendiri. Ada namanya header, ada namanya badan program, dan nanti biasanya selesai program itu algoritmanya dibilangi dengan pakai halt. Nah, di sini kita sudah tahulah garis besarnya seperti ini, dan selama mengikuti struktur tersebut harusnya tidak ada masalah. Ini mudah dimengerti. Identifier itu sendiri sebenarnya ada cara kita menambahkan sesuatu. Di sini maksudnya kalau kita menambahkan variabel buat menyimpan suatu nilai. Karena menambahkan itu nggak boleh sembarangan. Kita harus mulai dari huruf dulu, baru angka. Nggak bisa angka dulu, baru huruf. Nih, salah satu contoh. Harus huruf dulu, baru angka. Dan nggak boleh ngandung spasi, karena kalau ada spasi dia bisa error. Makanya kalau mau ada spasi biasa pakai underscore, garis bawah. Lalu mereka juga sebenarnya ngerti kalau bedanya huruf besar sama huruf kecil. Jadi huruf besar huruf kecil itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan namanya sama nilai, lalu n yang besar itu sendiri di depan itu berbeda. Itu dianggap variabel yang berbeda nantinya. Dan identifier tidak boleh menggunakan reserved word. Reserved word ini maksudnya adalah kata-kata yang sebenarnya sudah dipakai dalam program untuk bisa menjalankan suatu fungsi tertentu. Misalkan kayak gini, ada algoritma, if itu kan memang pernyataan fungsi ya, jadi kita sudah untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengerjakan perbandingan, jadi itu nggak boleh dipakai lagi dalam memberi nama variabel nantinya. Di sini ada contoh-contoh identifier yang salah. Di sini kita bisa lihat, ini pakai spasi, ini pakai subscript, ada angka 2 kecil, ini ada angka minus, lalu ini dimulai dengan angka. Dan return, ya karena return itu adalah reserved word, yaitu kalimat-kalimat kata-kata yang memang dipakai untuk mengerjakan suatu fungsi tertentu pada program nantinya. Tipe data. Kalau ngomongin tipe data sebenarnya adalah variabel. Variabel itu selain disebutkan nama variabel, menamakan variabel, dia harus memiliki tipenya apa. Maksudnya adalah si variabel itu nantinya dia bisa menampung nilai berupa apa? Apakah dia bisa menampung nilai berupa karakter? Yaitu namanya adalah char. Di sini saya punya rangkumannya, kurang lebih sebenarnya masih banyak sih ini, tapi beberapa tipe data yang cukup umum. Karakter, artinya nanti variabel tersebut bisa menampung karakter, yaitu satu huruf, bukan kalimat ya, berbeda ya, kata dan kalimat itu berbeda nantinya. Itu nanti ada tipe data tersendiri lagi. Kalau ngomongin number biasanya menggunakan int. Tapi int sendiri dia punya batasan, dia nggak bisa lebih dari angka sekian. Jadi dia tuh kalau misalnya kalian mau lebih tinggi, misalkan udah sampai juta-jutaan begitu, biasanya kita akan gunakan yang tipe data lebih tinggi lagi, namanya long. Nah, kalau mau koma, kita menggunakan namanya float. Jadi memang si int dan long itu dia tidak bisa menampung nilai koma. Dia pasti ada nilai bulat lah, istilahnya seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lainnya, kayak ada boolean. Boolean itu nilainya cuma 2, true atau false, dan lain sebagainya. Di sini yang penting kalian mengerti dulu tipe data dasarnya. Nantinya kita akan belajar lagi tipe data yang dibilang tipe data terstruktur atau struct. Itu nanti kita akan bahas di bab lain tentunya, dan pointer. Ngomongin konstanta itu sebenarnya adalah suatu nilai yang sudah pasti. Contoh di sini adalah pi. Jadi kita bikin variabel bilangnya pi, kita udah kasih langsung nilainya. Sehingga nanti nilainya itu nggak bisa kita rubah-rubah, karena namanya konstanta, dia akan stay di situ nilainya, nggak boleh dirubah-rubah. Variabel tadi kita sudah bahas cukup jauh, dan di sini ngomongin assignment, ini artinya kalian masih ngerti runtunan dalam menjalankan ini. Jadi kita ngikutin langkahnya aja sih, kayak di sini A sama dengan 3, B sama dengan 5. Artinya kan ini kasih nilai 3 ke variabel A, 5 ke variabel B. Lalu di sini dia mencoba menimpa variabelnya, mengganti menjadi variabel yang dimiliki oleh si B. Yang dimana B sekarang setelah sudah melewati langkah ini ya nilainya 5. Artinya 5 dikasih ke nilai variabel A. Sehingga A menjadi 5, di bawahnya dikasih lagi. Jadi sebenarnya A sama B nilainya ya 5. 3-nya sudah hilang, tertimpa karena pada proses yang di sini. Yang lainnya sebenarnya kalian bisa mengikuti selama kalian ikutin runtunannya. Dan paling satu lagi adalah proses seperti ini yang kalian perlu ketahui. N sama dengan N plus 4. Mungkin ini agak asing karena dia kok nambahin diri sendiri gitu kan. Ini gimana prosesnya? Jadi jangan bingung. Intinya di sini adalah nilai yang sekarang. Terus nanti update-nya akan dimasukin ke sini. Misal, N yang sekarang nilainya adalah 1. Jadi N sekarang di sini yang sekarang itu 1 ditambah 4 menjadi 5. Jadi nanti si N-nya akan update menjadi 5. Mungkin proses berikutnya akan ada terjadi proses lainnya. N itu mau diapain lagi? Dia akan mengikuti nilainya update seperti itu. Jadi jangan bingung, intinya jalankan dulu, terus nanti nilainya masukin ke sini. Tipe variabel kita sudah bahas.
ekspresi itu sendiri sebenarnya ada penggunaan rumus. Jadi kita kayak bikin rumus 2 kali panjang, 2 kali lebar, masukin ke dalam variabel yang nantinya ini mungkin akan diinput oleh user. Kita read P-nya berapa, read L-nya berapa, hitung dengan rumus seperti ini, nanti masukin ke dalam variabel yang kita perlukan. Dalam hal ini adalah keliling. Ini keliling persegi panjang ya. Ya, rasanya itu sudah semua. Kita bahas ngomongin komponen-komponen algoritma, itu sudah. Kalian sudah bisa mulai bikin algoritma sederhana, perhitungan-perhitungan dasar, kayak cari luas keliling, luas lingkaran, keliling lingkaran, ataupun yang lain sebagainya. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.